Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Setio Putihara. Baik, sekarang hari Minggu ya, dan tentu ada yang sebagian olahraga pagi, ada yang sebagian jalan-jalan sama keluarga, dan ada yang sebagian kumpul sama keluarga sambil menyantap hidangan khas keluarga. Bahkan ada yang kaum rebahan seperti saya. Baik, apapun itu aktivitas di saat liburan, semoga liburan di hari Minggu ini bisa bermanfaat, bisa membawa suasana keluargaan yang benar-benar diinginkan sebagaimana mestinya. Pada konten kali ini saya ingin berpesan pada teman-teman siapapun itu yang sedang di wisuda ataupun yang sedang lulus di jenjang SLTA seperti itu. Nah, mungkin ada yang beranggapan dan bahkan ada yang dilema terkait dengan hal ini. Ketika sudah wisuda ataupun ketika sudah lulus di jenjang SLTA, sebaiknya itu saya harus ngapain ya, harus gimana ya. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwasanya terapkanlah dulu niat kita sebelum melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Harus ditata dengan baik, harus harus disinkronkan hati kita dengan situasi dan kondisi. Terus yang kedua adalah kita harus benar-benar percaya diri. Ketika kita tidak melangkah, ini benar-benar satu pilihan yang berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari misal ruang lingkup keluarga, bukan berasal dari misalkan ruang lingkup lingkungan sosial, teman, dan lain sebagainya seperti itu. Berbedanya jika masing-masing lingkungan ini, keluarga, teman, ataupun yang lainnya, itu bisa dijadikan sebagai acuan referensi, bukan semena-mena ini harus dipakai secara mentah-mentah tanpa ada penyaringan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah yang pertama menata hati, memantapkan hati, menyinkronkan hati dengan situasi dan kondisi. Terus yang kedua adalah terkait dengan putusan harus berasal dari diri sendiri. Terus yang ketiga, kita harus banyak mencari ataupun menggali sebuah informasi. Sebaiknya ketika saya lulus baik di jenjang SLTA dan sudah di wisuda, ini mau ngapain dan harus bagaimana. Sebelumnya jauh-jauh hari mungkin sebagian dari teman-teman nggak akan pernah beranggapan akan menjadi seperti apa dan bagaimana. Bahkan sebagian kecil ada yang menginginkan saya harus di sini, saya harus begini, seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwasanya ketika ada yang beranggapan pada saat di jenjang SLTA ataupun di perguruan tinggi ataupun universitas, ada yang beranggapan sudah mentargetkan dirinya nanti akan ke arah mana dan seperti apa, itu jauh lebih baik dan jauh lebih bagus. Kami perlu diingat bahwasanya target yang sudah ditentukan di sebelumnya harus diimbangi dengan action, harus diimbangi dengan kerja keras yang dirasa ini harus membutuhkan ekstra dalam berproses seperti itu. Jangan sampai hanya mentargetkan saja, tetapi malah justru action kita, usaha kita ini malah tidak sebanding dengan apa yang kita inginkan, sehingga nanti akan berdampak dan justru konsekuensinya akan semakin besar. Selain pada psikis juga kekecewaan terhadap situasi dan kondisi. Bahkan yang parahnya adalah menyalahkan seseorang yang berada dalam ruang lingkup diri sendiri. Nah, justru hal ini pasti tidak diinginkan oleh siapapun itu dan apapun alasannya seperti itu. Tentu selain dari yang ketiga hal ini yang harus benar-benar diperhatikan, karena saya melihat itu gini,
sekarang itu terkadang kita ini terlalu menikmati pada zona aman. Kita itu terlalu santai pada situasi dan kondisi yang terkadang itu situasi inilah yang harus menuntut kita ini, ayo kamu jangan berdiam diri. Terkadang situasi dan kondisi ini juga menyentil kita, tetapi malah kita ini nggak sadar gitu loh dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga kita terlena, sehingga kita menganggap bahwasanya ini adalah zona yang paling aman buat saya pribadi. Pertama, jangan sampai beranggapan seperti itu, karena kedepannya kita nggak akan pernah tahu apakah keinginan kita benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan atau justru malah sebaliknya. Terus selain yang ketiga tadi, keempat tadi terkait dengan harus seperti apa ketika sudah lulus di jenjang SLTA ataupun sudah di wisuda di jenjang perguruan tinggi ataupun universitas. Yang terakhir adalah jangan pernah takut untuk berproses, jangan pernah kita pada saat gagal, ketika kita gagal di saat berproses, jangan sampai kita ini lengah dengan kegagalan tersebut pada saat berproses. Jangan sampai apalagi membuat diri ini trauma untuk berproses. Jangan sampai anggaplah kegagalan itu sebagai kesuksesan yang tertunda. Banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa diperoleh dari kegagalan itu sendiri, apabila kita mencermati, apabila kita benar-benar merasapi dengan kegagalan itu sendiri. Banyak sekali sebenarnya hikmah yang ada dalam kegagalan itu sendiri. Makanya buat teman-teman siapapun itu yang ada di seluruh penjuru baik itu Indonesia, terutama di Kudus sendiri, apapun yang terjadi, bagaimanapun bentuk lingkungan yang ada di sekitar kita, tetaplah kita harus punya pendirian, kita harus punya komitmen, bagaimanapun itu bentuknya dan sekecil apapun hasilnya. Paling tidak ini komitmen saya, paling tidak ini keinginan saya pribadi. Ketika suatu saat ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tentu konsekuensinya adalah tetap ada, tapi paling tidak ada ikan lewat, guys. Paling tidak konsekuensi yang diperoleh ini sangat sedikit dan tidak berlarut panjang seperti itu. Dan karena dari sinilah diri ini menganggap bahwasanya ini pilihan benar-benar dari saya. Beda halnya jika pilihan ini didasari dari faktor keluarga, dari faktor teman ataupun lingkungan yang lainnya seperti itu, justru ini malah semakin konsekuensi dalam batin juga bermunculan. Juga kadang diri ini menyalahkan situasi dan kondisi, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita pun kena dampaknya. Nah, oleh karenanya marilah kita tetap berpegang teguh dengan komitmen pendirian kita dalam berproses, karena biar bagaimanapun juga yang namanya kehidupan kita gak akan pernah tahu seperti apa dan bagaimana ke depannya. Yang terpenting adalah kita harus menjalani, kita harus terus berusaha semaksimal mungkin sampai pada titik terakhir ataupun titik yang benar-benar kita inginkan, yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada teman-teman dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel YouTube saya melalui subscribe. Yang belum subscribe tolong dibantu subscribe ya, dan like video ini. Dan apabila ada pertanyaan bagi teman-teman, silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar apapun itu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.